Halo Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Destot akan membawakan mosi mengenai Dewan ini percaya bahwa orang tua tidak lagi bertanggung jawab kepada anaknya yang sudah dewasa. Yang akan dimulai dari pembicara pertama, kedua, dan ketiga dalam tim pro yang dimulai dari teman saya, Atlet Alwi Tegar Nasution. Kepada Atlet kami persilakan. Baik, terima kasih. Pidato ini saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, mosi kita pada hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa orang tua tidak lagi bertanggung jawab terhadap anak yang sudah dewasa. Tidak lagi bertanggung jawab yang dimaksud adalah orang tua tidak lagi ikut campur dalam urusan anak, cukup menaruh kepercayaan dan memberi dukungan emosional. Perlu dipahami dan diketahui bahwasanya dewasa terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, dewasa secara usia di mana seseorang sudah memasuki usia 18 tahun. Kedua, dewasa secara moral, yaitu keadaan seseorang bisa berpikir mana yang baik dan buruk serta bertindak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ketiga, dewasa secara materi, yaitu keadaan seseorang memiliki penghasilan yang cukup untuk kehidupan pribadinya. Kami ingin orang tua mendukung penuh pada anak secara emosional dan memberi kepercayaan, namun tetap dalam pengawasan orang tua. Banyak sekali anak yang memiliki jalannya sendiri dalam melangkah ke depan karena kurangnya kepercayaan dari orang tua. Ketidakpercayaan orang tua kepada anaknya akan menciderai kedewasaan moral tentang pemikiran mana yang baik dan buruk terhadap sebuah peluang. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi seseorang anak untuk melangkah ke depan, meskipun untuk tujuan yang baik. Seperti teman saya yang memiliki niat untuk berpartisipasi dalam ISMA, namun terhalang restu orang tua karena tidak keyakinan untuk bisa beradaptasi di negeri orang. Namun dia tetap mendaftar dan akhirnya lolos di Universitas Niagara, Kanada dan berhasil membuktikan bahwasanya dia bisa beradaptasi sehingga sekarang. Selain itu, Saudari Wiwit Saudari Wiwit juga mengalami hal yang sama di mana dia dilarang untuk berkuliah karena terhalang dana, namun dia mencari beasiswa secara alternatif dan membuktikan bisa berkuliah hingga sekarang. Sehingga pada akhirnya tindakan orang tua yang tidak menaruh kepercayaan dan mendukung emosional anaknya yang sudah dewasa tidak selalu memiliki makna buruk terhadap kehidupan anaknya. Justru menjadi hambatan bagi anak untuk melangkah ke depan dan mengambil peluang. Sehingga kami bangga dan yakin untuk mendukung mosi ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Davis Tangga sebagai pembicara kedua. Pidato kali ini akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Ketidakpercayaan orang tua terhadap anak dapat menyebabkan anak memiliki pribadi yang tidak akan percaya atas potensi yang ada dalam dirinya dan akan menjadi hambatan bagi seseorang anak untuk melangkah maju ke depan. Jadi kami menekankan kembali bahwasanya orang tua harus mendukung dan menaruh kepercayaan secara emosional kepada anaknya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis akan hal yang baik dan hal yang buruk. Lantas, mengapa orang tua harus memberikan kepercayaan dan dukungan emosional kepada anaknya? Kami akan menjelaskan dalam beberapa poin. Poin yang pertama yaitu kepercayaan yang diberikan dari orang tua merupakan wujud nyata dari pendidikan tanggung jawab dan kemandirian si anak yang akan berguna dalam menjalankan kehidupan ke depannya. Si anak akan mampu berpikir lebih kritis lagi dan menentukan arah mana yang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, sembari merasa dihargai atas haknya sebagai seorang yang sudah dewasa dari orang tuanya. Saat ini, banyak anak muda yang ingin lebih diberi penghargaan atas haknya sebagai seseorang yang sudah dewasa, sebagai seseorang yang sudah mampu memutuskan terkait kemana kakinya akan melangkah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk mampu memberikan dan harus memberikan dukungan emosional dan kepercayaan terhadap anak mereka sendiri. Poin yang kedua yaitu kepercayaan dan dukungan moral yang diberikan merupakan salah satu fondasi penting untuk membangun hubungan yang lebih baik antara orang tua dan anak dalam suatu keluarga. Hal ini bisa terjadi karena terciptanya hubungan timbal balik yang positif antara pihak orang tua dan pihak anak. Di lain sisi, anak akan merasa lebih dihargai atas haknya sebagai seseorang yang sudah dewasa dan sudah mampu memutuskan. Sementara si anak akan lebih menghargai posisi orang tuanya sebagai seseorang yang kodratnya lebih tinggi dan lebih berpengaruh atas dirinya. Baik, pada argumentasi saya, mengapa orang tua yang memberikan kepercayaan dan dukungan emosional akan memberikan dampak buruk di sisi mereka? Dewan Juri yang terhormat, hal ini disebabkan karena adanya yang pertama, yaitu pembahasan terkait umur
dewasa seseorang, yang jadi tolak ukur kedewasaan moral seorang anak. Karena hal umur merupakan hal yang sangat dinamis dan fleksibel yang sering sekali menjadi polemik terkait kedewasaan seseorang. Yang kedua yaitu pembahasan terkait kasus bunuh diri dari seorang anak, ya, dan karena lepasnya tanggung jawab secara moral dari orang tua yang menyebabkan si anak lebih bebas dalam bergaul dan sering sekali terjadi kehilangan arah dalam hidupnya. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, sehingga pada akhirnya dengan memberikan kepercayaan dan dukungan moral serta mengurangi kekuatan dari tanggung jawab orang tua terhadap anaknya akan berpengaruh terhadap kualitas kedewasaan moral seseorang. Dengan ini kami tim Pro dengan bangga menyetujui mosi ini. Terima kasih. Baik, saya sebagai pembicara ketiga akan pidato saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Melihat banyaknya status quo yang terjadi saat ini, banyak sekali orang tua, khususnya yang berada di Asia, yang menekankan bahwa anak harus selalu berada dalam tanggung jawab orang tua. Hal ini menjadikan banyak anak yang belum mandiri dan dewasa secara moral. Dewan Juri yang terhormat, kami juga menjelaskan bagaimana mekanisme kami jauh lebih baik dibandingkan mekanisme tim kontra. Yang dikatakan, saya kembali mengajak Anda sekalian untuk melihat layar di mana terdapat kalimat kepercayaan dan mendukung dengan dukungan emosional. Dalam hal ini, kepercayaan diartikan bahwa ketika orang tua sudah berani untuk mengakui kemampuan anak untuk memberikan dukungan dan semangat penuh terhadap keputusan yang tidak baik oleh si anak. Dewan Juri yang terhormat juga perlu diketahui dan dimengerti bahwasannya, pertama, orang tua harus memberikan kepercayaan bahwa asalnya anak itu mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk dalam menentukan arah tujuan hidupnya. Si anak akan mampu mengambil keputusan yang berpengaruh kepada kemandiriannya, sehingga si anak mampu mengambil peluang yang ada untuk melangkah ke depan. Dan jika anak yang dikasih kepercayaan akan jauh lebih yakin dan merasa dihargai keputusannya, selagi yang dianggap oleh si anak itu adalah baik. Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, adanya kepercayaan dari orang tua yang mendukung emosional anak adalah sebagai fondasi yang kuat yang untuk membangun hubungan antara timbal balik positif antara si orang tua dengan si anak, dikarenakan anak jauh lebih merasa dihargai haknya ketika dewasa. Sementara anak akan lebih menghargai juga posisi orang tua yang pihaknya lebih berkuasa ataupun lebih berkuasa atas dirinya, dikarenakan kepercayaan yang mereka dapatkan seharusnya akan membuat si anak itu menjadi sebuah amanat bahwa anak itu harus lebih taat, harus lebih patuh, dan harus lebih baik untuk dan lebih berdiri pada keyakinan mereka sendiri. Dewan Juri yang terhormat, anak juga akan otomatis berpikir lebih rasional untuk melakukan tindakan yang selalu mempertanggungjawabkan apapun yang dilakukan. Dewan Juri yang terhormat, tidak akan terjadi pembangkangan antara pihak si anak yang sering terjadi pada saat ini. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, kasus yang terjadi di sisi mereka yang mengatakan bahwa anak akan kehilangan arah karena salah pergaulan, bahkan banyaknya kasus bunuh diri yang mendapatkan alih kepercayaan, sehingga si anak menjadi pembangkang karena adanya hubungan komunikasi yang tidak harmonis antara anak dan orang tua, dan seluruh kesalahan-kesalahan yang ada, mereka tidak memahami emosi dalam konteks real untuk menempatkan pimpinan lebih. Justru konteks tersebut mereka membuat menyetujui mekanisme yang ada pada kami. Oleh karena itu kami merasa bangga bahwa fungsi ini dapat berhenti. Terima kasih.